Ini halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Faqad qala al-imam Asy-Syaikh Abdul Majid Asy-Syarnubi Al-Misri Al-Azhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku mulai mengarang nazam ini. Yaqulu rajil ghafri lidhunubi Abdul Majidil Azhari Syarnubi. Yaqulu berkata oleh orang yang mengharapkan ampunan. Yaqulu berkata oleh orang yang mengharapkan ampunan, lidzunubi bagi segala dosa. Abdul Majid nama aslinya Abdul Majid Al-Azhari yang bangsa Al-Azhar kampus pendidikannya, Asy-Syarnubi yang bangsa Syarnubi kampung halamannya. Alhamdulillahilladzi tawahhada. Adapun segala puji yaitu tertentu bagi Allah, alladzi tawahhada yang maha esa oleh Allah, fi dzatihi pada zatnya Allah, wa bil baqa dan dengan langgeng kekal, tafarrada maha menyendiri oleh Allah, maha tunggal oleh Allah. Wa ba'da hamdillahi wassalati, dan sesudah memuji Allah, wassalati dan membaca salawat, ala nabi sahibis silati atas kanjeng Nabi sahibis silati yang memiliki pemberian-pemberian, tukang ngasih. Fahadhihi aqaidut tauhidi tananju biha min ribqatit taqlidi. Maka adapun ini risalah, yaitu kitab aqidah tauhid, yaitu kitab aqidah tauhid, nanju biha yang selamat oleh kami, biha dengan aqaidut tauhid, dengan aqidah tauhid itu, min ribqatit taqlidi dari ikatan belenggu taklid buta. Halaman berapa? 25. Fahfad li maulal khalqi ishrina sifat. Fahfad maka hafalkan olehmu, fahfad maka hafalkan olehmu, li maulal khalqi bagi Tuhannya makhluk, li maulal khalqi bagi Tuhannya makhluk,
Isyrina sifat akan 20 sifat wajib. Takun biha niscaya berada oleh kamu biha dengan 20 sifat itu, kalau hafal, fi ghurafin, yaitu pada kamar-kamar surga, muzakhrafah yang dihiasi, muzakhrafah yang dihiasi. Lahul wujudu wal baqa'u wal qidam. Halaman 25. 25. Udah? 25. Ada? Oh iya. Lahul wujudu wal baqa'u wal qidam. Lahu, bagi Allah itu, al-wujudu, yaitu sifat wujud, ada, wal baqa'u, dan baqa', kekal sampai nanti ada, wal qidam, dan qidam, terdahulu, yakni dari dulu sudah ada. Mukhalifun, yang berbeda, lima, bagi sesuatu, yakni makhluk, yanaluhul adam, yang mengenai akan sesuatu oleh tidak ada, ketiadaan, yang nantinya enggak ada. Makhluk itu awalnya enggak ada, nantinya enggak ada. Allah beda makhluk. Wa qa'imun binafsihi, dan berdiri dengan zatnya, berdiri sendiri. Wa wahidu, dan esa. Fahadhihi, maka adapun ini yang udah disebut situ sifatin, yaitu 6 sifat, tusradu, yang dirunut, yang diurut oleh 6 sifat berurutan. Minhal wujudu sifatun nafsiyah, wal khamsu ba'daha hiyas salbiyah. Minha, dari 6 sifat itu, al-wujudu, adapun sifat wujud, sifatun nafsiyah, yaitu namanya sifat nafsiyah. Wal khamsu ba'daha hiyas salbiyah, dan adapun 5 sifat ba'daha, yang sesudah wujud, hiyas salbiyah, adalah, yaitu namanya sifat salbiyah, yaitu namanya sifat salbiyah. Wa wajibun li rabbinal mannani, dan wajib, adapun yang wajib bagi Tuhan kita, al-mannani, yang memberikan anugerah, sab'u sifatin, yaitu 7 sifat, summiyat, yang dinamakan oleh 7 sifat ini, ma'ani, dengan nama sifat ma'ani, ma'ani, dengan nama sifat ma'ani. Ilmun, 1, sifat ma'ani itu sifat ilmu. Allah tuh tahu dulu, sekarang, sampai nanti, kecil, gede, bersembunyi, dohir.
iradatun dan iradat, berkehendak. Tuhan tuh punya kehendak, bisa menetapkan apa saja, menetapkan kaya, miskin, pintar, bodoh, dan seterusnya. Wa qudratun, dan kuasa. Basar, dan melihat. Sam'un, dan mendengar. Kalamun, dan berkata-kata. Wahayatun, dan hidup. Toktabar, yang direken, yang diiktibarkan oleh hidup. 7 sifat ma'ani. Wasab'atun qad lazamatha tud'a bima'nawiyatin fa'alqis sam'a. Wasab'atun, dan adapun 7 sifat lagi, udah 13 tambah 7 20. Qad lazamatha, yaitu sungguh melazimkan oleh 7 sifat ini, ha akan sifat ma'ani, namanya sifat talazum. Tud'a, yang dinamakan oleh 7 sifat ini, bimaknawiyatin, dengan nama sifat maknawiyah namanya. Fa'alqis sam'a, maka campakkan olehmu akan pendengaran, buka telingamu lebar-lebar, dengerin, hayati, hafalin. Mana sifat maknawiyah? Kakaunihi hayyan muridan qadira, seperti kaunihi hayyan, keadaan Allah yaitu zat yang hidup, muridan, keadaan Allah zat yang berkehendak, qadira, keadaan Allah yaitu zat yang kuasa, dan seterusnya. Wa fi subutiha, dan pada adanya sifat maknawiyah ini, khilafun, yaitu ada perbedaan pendapat antara ahlus sunnah. Qad jara, yang sungguh berlaku, terjadi. Imam Asy'ari 13, tapi Imam Maturidi 20. Imam Asy'ari enggak menyebutkan sifat maknawiyah, kalau Imam Maturidi menyebutkan maknawiyah. Jadi ngaji sifat 20 tuh ngaji aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, 2 tokoh sunnah. Wal haqqul istighna'u bil ma'ani anha kama huqiqa bil burhani. Adapun pendapat yang hak, ini kan orang Asy'ari yang ngarang. Adapun pendapat yang hak, yaitu merasa cukup dengan sifat ma'ani, yakni 13 sifat, kayak kitab Riyadul Badi'ah 13, nggak usah 20 lah, 13 saja. Itu orang Asy'ari begitu tuh. Anha, daripada sifat maknawiyah, nggak perlu disebutin. Kama huqiqa, sebagaimana telah dinyatakan oleh istighna, oleh merasa cukup tuh, bil burhani, dengan dalil, ada dalilnya. Wadidduha alaihi yastahilu, adapun lawanan 20 sifat itu
alaihi atas Allah, yastahilu yaitu mustahil, oleh lawanan. Jadi yang mustahil 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Berarti udah berapa tuh? 40. Fa innahul munazzahul jalilu, maka sesungguhnya Allah al-munazzahu yaitu yang disucikan daripada sifat mustahil, maha suci. Al-jalilu lagi maha agung. Bikulli awsafil kamali, dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Qad wusif, sungguh disifati oleh Allah. Jadi secara garis besar sifat Allah itu dua. Secara garis besar, maha suci dari kekurangan, maha sempurna, maha suci dari kekurangan, maha sempurna dengan sifat-sifat kesempurnaan. Itu namanya sifat global, panjangnya 41 itu. Tuba liman lahu bihadza ya'tarif, berbahagialah bagi orang lahu baginya bihadza dengan ini sifat yang tarif, yang mengetahui oleh orang. Berbahagialah bagi orang yang tarif, yang mengetahui oleh orang, bihadza dengan ini sifat-sifat, lahu bagi Allah. Orang yang tahu sifat-sifat Allah ini berbahagia, beruntung. Wa jaizun alaihi fi'lul mumkini, dan jaiz boleh atas Allah oleh mengerjakan perkara yang mungkin. Wa tarbuhu, dan meninggalkannya. Ngasih untung orang dagang boleh, ngasih rugi boleh, ngasih anak sama orang boleh, enggak ngasih anak juga boleh. Itu mutaghasara Allah. Illam yasha lam yakuni, kalau tidak menghendaki oleh Allah, lam yakuni, maka tidak terjadi. Apa aja yang kalau tidak menghendaki oleh Allah maka tidak terjadi oleh mungkin. Kalau Allah nggak kehendaki nggak terjadi. Jadi apa yang terjadi kehendak Allah, kehendak Allah. Makanya walikulli hammin wa ghammin masya Allah kana alam semana. Habis dah tuh sifat Allah tuh 20 wajib, 20 mustahil, 1 jaiz, 20 tambah 20 tambah 1 41, disingkat 41 tuh dengan bahasa la ilaha illallah. Di dalam la ilaha illallah tuh kumpul tuh 41 sifat la ilaha illallah. Wa wajibun li ruslihil amanah, dan adapun wajib bagi rasulnya Allah yaitu sifat amanah. Rasul itu 4 sifat wajibnya. 1 amanah. Amanah itu artinya tidak pernah ngerjain yang makruh apalagi yang haram. Itu arti amanah.
Rasul tuh kagak pernah ngerjain yang makruh, apalagi yang haram. Yang makruh aja kagak. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam tidak dosa. Wong lupa. Dalam surat Toha Allah jelaskan, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Saya udah wanti-wanti bener Adam jangan dekat itu pohon, apalagi makan buahnya. Lupa dia. Kita lupa siang-siang makan puasa, batal nggak? Kenapa? Nabi Adam lupa, dosa nggak? Enggak dosa. Jangan, ini gara-gara Adam nih dosa nih gua gitu. Apalagi Yesus nebus dosa Adam lagi. Ya Allah, yang kagak aja. Enggak. Wasidqu dan siddiq. Siddiq itu benar, jujur. Benar apa yang diomongin itu dari Allah, benar dakwaan kerasulannya, dan benar apa yang berlaku dalam kehidupan keseharian. Itu Rasul Siddiq, nggak pernah bohong gitu. Wa tablighu dan tabligh, menyampaikan ajaran. Nggak ada ajaran yang diumpetin. Yang Allah suruh untuk sampein, semuanya sampein. Kita jadi guru ngaji kudu begitu, tabligh, sampein. Jangan nggak disampein. Enak nggak enak, tabligh itu wajib nyampein ajaran. Cuma ada yang datang ke rumah kita, bang ajarin gua tahlilan. Ogah, terlalu saingan gua lagi gitu. Ini namanya nggak tabligh, kitman, nggak bakalan tinggi derajatnya. Ajarin aja orang yang minta diajarin, jangan takut. Wal fatonah dan cerdik pandai. Jadi cerdas bijaksana itu fatonah. Fatonah itu cerdas bijaksana, bukan cerdas doang, tapi bijak. Nabi itu bijak. 4. Wa mustahilun didduha. Adapun sifat mustahil Rasul yaitu lawanan yang 4 tadi. Lawanan amanah, khianat. Lawanan sidik, bohong. Lawanan tabligh, ngumpetin. Lawanan fatonah, bodoh. Enggak ada Rasul yang bodoh. Itu mau umi, nabiil umi. Apa umi bodoh? Ya enggak. Rasul enggak bodoh. Kalau bodoh kita mau ngutus orang yang bodoh, yang pintar. Iya. Masa Tuhan ngutus yang bodoh? Nabi hukum ini apa? Nabi hukum ini apa? Mulu. Iya. Orang juga nggak percaya. Nggak ada Rasul yang bodoh. Nggak ada. Fal ta'lami, maka hendaklah mengetahui oleh engkau. Wajaizun kal aqli fi haqqihimi, dan adapun sifat jaiz kal aqli yaitu seperti makan, fi haqqihimi pada haknya para rasul. Jadi Rasul itu sifat jaiznya boleh makan, kalau nggak makan lapar, minum, kalau nggak minum haus, bersetubuh, begitu biasa. Begitu demen nama perempuan, demen biasa. Temada kiai itu perempuan ngelirik, itu namanya normal. Justru yang agak ngelirik itu begitu, nggak apa-apa. Begitu yang kayak begitu. Nomor ini orang cakep tuh, ini benar. Ini orang jelek dikata ini cakep, bohong. Begitu yang kayak gitu, nggak apa-apa yang kayak gitu. Begitu biasa.
Yang nggak boleh itu ada syahwat pikiran Sukirno, suka mikir porno, ini nggak benar. Kalau itu keindahan nggak apa-apa. Tuh jais Nabi tidur, makan, kadang rugi dagang, perang kalah, ya biasa. Kok kiai kok yang didukung kalah, ya biasa. Itu yang sifat jais. Begitu. Kan bukan Tuhan. Kalau Tuhan apa yang dikehendaki terjadi. Kalau kita makhluk kan kepengen doang, kepengen. Wajazim, udah 9 tuh. Sifat wajibnya 4, mustahilnya 4, jaiznya 1. A'rad basyariyah, sifat manusia biasa kayak makan, gitu. Itu 9 kumpul pada Muhammad Rasulullah. Maka pada lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada 50 sifat. Begitu. Gitu. 50. Begitu. Wajzim bi annal mustafa tihami afdalu mab'usin ilal anami. Wajzim, dan yakinilah olehmu dengan keteguhan hati dengan bahwa al-Mustafa Nabi Muhammad yang terpilih, at-tihami yang bangsa Tihamah. Tihamah itu nama lain Mekah, namanya negeri Tihamah. Afdalu mab'usin, yaitu paling utama-utamanya Nabi yang diutus, ilal anami, kepada makhluk. Kita tanamin di hati seyakin-yakinnya manusia tertinggi, makhluk Allah termulia hanya Nabi Muhammad. Itu tanamin di hati. Jadi makhluk Allah ini banyak, saudara, miliaran. Dari sekian banyak makhluk Allah tuh yang paling tinggi hewan, makhluk hidup. Hewan ini yang paling tinggi, yang punya akal, namanya manusia. Manusia ini makhluk tertinggi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani Adam. Manusia ini berkelas, yang tingginya, yang pangkatnya soleh, solihin, itu manusia tinggi. Dari orang soleh ini disaring, yang tingginya pangkatnya aulia. Aulia ini disaring, yang paling tingginya pangkatnya kutub, wali kutub, itu paling tinggi. Wali ini disaring lagi sama Allah yang tinggi. Yang tinggi itu yang pangkatnya Nabi. Nabi itu di atas wali. Begitu. Jumlahnya ada 124.000 orang Nabi. Jumlah Nabi 124.000 orang Nabi, dari Adam sampai Nabi kita itu. Macam-macam, ada Syis, ada Daniel, macam Jirjis, Nabi banyak. Dari 124.000 orang Nabi itu disaring lagi untuk diistimewakan, mulia lagi, yaitu yang pangkatnya Rasul 315 dalam satu riwayat. Fathul Muin tulis dari 315 nih, yang paling tingginya masih disaring lagi, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. 25 Nabi dan Rasul ini tinggi sekali, karena namanya abadi sepanjang zaman. Dari 25 ini masih disaring lagi, yang tingginya, yang pangkatnya ulul azmi, 5 orang.
Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Biar gampang nyingkapnya mimin. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh, begitu. Gampang. Biar jangan susah. Dari 5 ini disaring lagi untuk rajanya raja, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. 1, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makhluk yang paling tinggi hatta ama Jibril, ama arasnya Allah, hatta ama surga, masih tinggi yang Nabi. Ketika wali-wali Allah ditanya, ente pengen masuk surga? Pengen. Kenapa? Saya cuma pengen ketemu pengantin. Ya arusal khafiqaini, wahai pengantin 2 alam. Nabi Muhammad aja. Kalau disuruh dengan Nabi Muhammad, saya nggak pengen masuk surga. Begitu. Karena ini makhluk paling mulia. Ama surga masih tinggi ini. Orang surga dicipta karena ini aja yang dicari. Maka kita tuh demen itu Nabi. Maka dalam dalail itu, agama adalah cinta, cinta adalah agama. Jadi mahabbah itu adalah al-asas ad-dini. Jadi betul-betul mahabbah sama Nabi. Caranya sholawat, nggak ada lagi. Itu mahabbah namanya, cinta. Jadi itulah yang Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi min waladi min nasi ajmain, semuanya. Enggak beriman seorang kamu, enggak sempurna imannya sebelum aku lebih dicintai dari anak, dari orang tua, dari bini, dari teman, dari siapa aja. Maka cinta yang terbesar kudu cinta sama Nabi. Kita kudu tuangin, tublekin cinta kita sama Nabi. Tapi maknanya tidak a priori. Kalau begitu nggak boleh demen cewek, nggak boleh demen motor, nggak boleh demen apa baju dan seterusnya. Bukan. Jadi mencintai apa saja landasannya Nabi. Begitu. Mencintai istri karena Nabi nyuruh. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Begitu. Cinta sama bini bukan karena dia bini kita, karena Nabi suruh cinta. Cinta sama anak karena Nabi suruh mencinta. Jadi cinta itu berdasarkannya bukan hawa nafsu kita, cinta Nabi. Atau orang kafir kita kudu cinta. Cintanya bagaimana? Rindu pengen dia dapat hidayah, kudu mahabbah. Dan ini pesan Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang kafir kita kudu cinta, cuman porsi larinya berbeda-beda. Begitu, cinta aja. Qad khussatil Isra'i wal Mi'raji, sungguh diistimewakan oleh Nabi dengan Isra dan Mi'raj. Nabi itu diantara karomahnya Isra Mi'raj, mukjizatnya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu mukjizatnya Nabi. Isra Mi'raj yang terjadi tanggal 27 Rajab, malam Senin, setahun sebelum hijrah ke Madinah. Panjang datuh riwayatnya, dardir saja udah cukup. Wal millatil wadihatil minhaji, dan diistimewakan dengan agama yang jelas metodenya, alurnya. Enggak ada agama yang paling jelas metodenya, ajarannya, konsepnya adalah ajaran Islam. Kita kudu yakin itu 1000%. Kudu Islam ini agama yang jelas. Contoh perbandingan, Yahudi nikah tanpa batas. Orang mau nikah berapa aja silahkan.
paling dikitnya umatnya Nabi Musa, paling miskinnya 300 bininya. Itu miskin umatnya Nabi Musa. Begitu. 300 itu orang miskin banget. Begitu, punya bini 300. Nabi Sulaiman masih ada dia sampai sekarang di Injil. Perjanjian Lama kitab Imamat ditulis berapa istrinya Sulaiman? 1000 istrinya Nabi Sulaiman. 1000. Ente itu gimana gilirnya urusan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman juga gak mikirin ente mikir-mikir dulu, jangan panjang-panjang. Itu data 1000. Kenapa tanpa batas? Itu namanya disebut ifrat, minhajul ifrat, konsep berlebih. Begitu. Ada agama Nasrani, konsepnya tafrid, kurang, semprot, kagak boleh nikah sama sekali karena Yesus tidak menikah. Nggak boleh nikah sebab perempuan itu adalah makhluk yang menjatuhkan martabat manusia di mata Tuhan. Sebab Adam asik di surga ibadah, gara-gara Hawa jatuh. Begitu kata Kristen. Maka tak boleh menikah. Maka orang Kristen kalau pengen jadi Kristen benar kayak Romo pastor, tak menikah baru Kristen benar. Dan nikah ikut siapa? Ini kalau enggak nikah, ya Allah, golong dicuci mulu, dipakai kagak. Apa enggak sia-sia itu? Namanya tafrid. Islam itu wadihatil minhaj, menikah tapi dibatasi. Itu namanya al-adlu. Ajarannya begitu. Konsep tauhidnya tidak jabariyah, tidak qadariyah. Begitu. Itulah konsep jelas. Begitu konsep jelas sekali konsepnya Islam. Min rabbihi kaqaba qausaini dana, dari Tuhannya seperti batang dua busur, dana dekat oleh Nabi. Nabi itu waktu Isra Mi'raj dekat sama Allah, dekat, bahkan Nabi melihat zat Allah. Maka di dalam surat Isra, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam menafsir surat Isra, innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya hamba Allah itu yang diisrakan Nabi Muhammad, as-sami'u yang mendengar kalam Allah, al-basir yang melihat zat Allah. Salah satu tafsirnya begitu. Nabi itu lihat, tidak ada makhluk yang bisa memandang zat Allah kecuali Rasulullah. Nabi Musa enggak, hanya bicara doang, telepon begitu. Belum video call, belum gitu. Suara kalam Allah yang tidak ada huruf, tidak ada suara, ada. Wa nala min atahu ghayatal muna, dan mendapatkan oleh Nabi dari anugerah Allah akan puncaknya harapan. Nabi itu baru tahu dirinya Habibullah waktu Isra Mi'raj. Enggak ada hamba yang dapat gelar Habibullah, enggak ada. Nabi itu enggak tahu kalau dirinya kekasih Allah. Waktu tahunya itu waktu Isra Mi'raj, bahwa ana Habibullah, saya ini kekasih Allah. Itu enggak ada pangkat itu. Ibrahim aja pangkatnya cuma Khalil. Begitu. Makanya di dalam doa tawasul kita tuh wa bihabibikan nabiyil aqdami wa bi khalilika abihil
wa bi habibika nabiyil akrami wa bi khalilika abihil aqdami. Ada dalam tawassul kita begitu, mengalahkan makom datuknya Ibrahim. Nggak ada yang dapat pangkat Habibullah kecuali baginda Nabi, sehingga cinta sama Nabi udah otomatis cinta mau. Tumpahin aja kita sama Nabi, udah Allah demen mau ngekasihnya dia semuanya. Wa yajibul imanu billadhi warad anhu minal maulal muhaiminis somad. Ini namanya samayat nih. Wa yajibul imanu, dan wajib oleh mengimani, oleh beriman, billadhi dengan perkara, warad yang datang oleh perkara, anhu dari Nabi, minal maula dari Allah, al-muhaimin yang maha menjaga, as-somad lagi tempat bergantung hajat hambanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi kita wajib beriman. Ada azab kubur, siksa kubur tuh, ada nikmat kubur dan seterusnya. Kal hasyri, seperti digiring di padang mahsyar. Jadi sesudah kita ba'as, bangkit dari kubur, telanjang tuh orang digiring menuju satu padang yang rata, dari perak buminya, matahari tinggi semeter. Kumpul semua orang, namanya mahsyar, tempat kumpul semua orang di padang mahsyar. Stresnya orang itu dicuekin nama Allah 3000 tahun. Dicuekin tuh, diputusin salah enggak, dimaafin kagak. Di sana bakal muncul syafaatul uzma. Makanya kita jangan minta kalau ceramah tuh salawat dan salam semoga Allah curahkan aman Nabi Muhammad, moga dengan salam kita mendapatkan syafaatul uzma. Salah. Itu nggak usah pakai moga-moga, udah pasti dapat. Orang kafir aja dapat. Syafaatul uzma itu syafaat umum. Jangan yang umum, yang spesial minta. Itu syafaat umum, binatang dapat, orang kafir dapat, yang kagak minta syafaat dapat. Maka disebut uzma, kan agung. Iya, orang kafir yang nggak minta dikasih. Emang itu cuma Nabi Muhammad doang yang punya, namanya syafaatul uzma. Di luar ini masih banyak ribuan syafaatnya Nabi yang istimewa. Begitu. Jadi syafaatul uzma itu hanya fungsinya buat mengetuk, meredam kemarahan Allah sehingga buru-buru diadili, itu aja. Maka yang nabi-nabi didatengin itu pada ampun-ampunan, iya karena syafaatul uzma, buat nolongin semua orang. Orang kafir Fir'aun ditolong dengan syafaatul uzma, padahal agak minta. Maka jangan minta yang udah pasti dapat, minta mau yang belum pasti. Begitu. Jangan, ya Allah moga-moga bebek biar bisa berenang, nggak usah, itu udah pasti. Jadi namanya tidak benar minta yang pasti, itu nggak usah diminta. Syafaat khususnya, syafaat istimewa. Yang tadinya neraka jadi kagak jadi, yang tadinya neraka sekian tahun dapat dia gerasi, gitu. Itu begitu. Yang tadinya surganya rendah jadi tinggi, yang tadinya nggak bisa ketemu Allah jadi ketemu. Itu syafaat. Syafaatnya banyak. Emang yang paling gede itu karena orang kafir dapat, yang agak minta, namanya disebut uzma.
wasirati dan sirat. Sirat itu jembatan yang tidak lurus. Moga kita bisa melewati jembatan Siratal Mustaqim. Enggak mustaqim itu jembatan, naik lurus turun, naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun, 3000 tahun jembatan itu. Itu kayak JPO, jembatan penyeberangan orang kan begitu, naik lurus turun, bawahnya neraka, turun tuh surga belum turun. Jadi pas turun tuh kalau kita orang Cirenda, turun tuh baru Cirenda, selamat datang Provinsi Banten. Mana itu kantor gubernurnya? Masih di sono. Tuh begitu tuh baru nyampe bumi surga, belum surga. Tuh bumi surga begitu. Lolos tuh. Jadi setar awal surga ke selamat datangnya. Itulah ujungnya sirat, ujungnya jembatan. Wal mizan dan mizan, timbangan amal. Kita ditimbang nih amal kita nih, amal baiknya, amal buruknya ditimbang. Timbang itu habis syafaat tuh turun kitab. Jadi urutannya itu pertama akhirat tuh, dari mulai mati. Kalau kubur masuk akhirat, mulai mati fitnah kubur, adab kubur, ini apa, nikmat kubur tuh. Kalau kita pengen pendapat yang kedua, mulainya dari ba'as, kebangkitan dari kubur, hidup lagi tuh. Habis ba'as baru kemudian hasyr begitu. Hasyr wukuf tuh yang didiriin ala mauqif itu ala masyar juga. Habis wukuf ini baru syafaatul uzma. Syafaatul uzma baru turunnya buku, jatuh tangan kanan, tangan kiri atau belakang, 3 ada tuh. Kalau tangan kanan surga tanpa neraka, tangan kiri surga mampir dulu neraka, kalau belakang neraka enggak bakalan surga. Habis ini hisab, diperiksa amalan kita. Habis periksa timbang, ini timbang gitu. Habis timbang baru sirat gitu. Wasawabi wal ba'si, dan dibangkitkan dari kubur. Wasawabi, dan ganjaran pahala fil jinani, di surga, dapat surga. Udah nikmat itu. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Husna itu surga di tafsir jalannya, ziyadah itu an-nadhar li wajhillah, memandang zat Allah. Wal huri, dan bidadari. Jadi paling miskinnya orang ahli surga tuh istrinya bidadari itu 7. Itu paling miskinnya. Jadi jangan takut yang di dunianya tuh nggak punya bini banyak, itu miskin begitu. Paling miskinnya ahli surga tuh punya tanahnya itu 7 kali gedenya dunia ini. Berapa nih gedenya dunia ini? Berapa hektar ini? Ya segitu aja dah gitu. 7 kali itu tuh paling miskin di surganya. Jadi ente nggak punya tanah nggak apa-apa, ntar di surga banyak begitu. Kalau masuk surga kan begitu. Wal wildan, dan wildan tuh bocah-bocah. Ada wildan tuh 2, ada anaknya orang kafir yang masuk surga tuh wildan dunia tuh. Ada wildan yang ada anak-anak, jadi dayang-dayang. Jadi kita di surga tuh kerjaannya nggak ngapa-ngapa, jadi makan, tidur, main. Surga nggak ada malam, nggak ada malam, nggak ada. Maka disebut yaumul akhir, siang terakhir. Udah nggak ada malam-malam, siang aja. Kalau malam kan tidur, enggak, ini mau happy-happyan, emang kerjanya begitu. Di akhirat itu kerjanya happy-happyan aja. Pengen apa aja lintas di hati muncul.
saya pengen makan durian, itu baru di hati doang, belum ngomong, udah di depan aja. Itu bukan nama kulitnya, udah kagak ada. Begitu. Itu udah paling enak dah kalau udah ngomong surga. Tapi jangan kepengen ini, tiket masuk dulu nih. Sebab bagaimana pengen itu kalau nggak masuk, rugi. Wal amlaki, dan malaikat. Malaikat nih banyak, saudara. Malaikat, kita wajib percaya tuh ada malaikat. Malaikat ini ada dua, ada yang tugasnya ngabdi sama manusia, ada yang tidak. Tuh yang kita iman itu yang ngabdi sama manusia, 10 tuh yang wajib tahu tuh. Ngabdi tuh sama kita, buat kita itu. Begitu. Mikail segala macam. Artinya punya tugas untuk ngurusin kita. Wal anbiya, dan para nabi-nabi lain kita kudu percaya ada nabi-nabi. Wal jin, dan jin kita percaya. Jumlah manusia ini sejagat raya ini cuman 10% dari jumlah jin. Jin tuh banyak banget. Kalau jin mau disuruh puasa Ramadan, puasa wajib. Kalau nggak puasa dia dosa. Dari kapan? Dari lahir. Nih lahir nih malam ini jin nih lahir, besok pagi wajib puasa Ramadan, nggak puasa dosa. Jin mah baru lahir bisa jalan kayak ayam. Ayam tuh baru lahir bisa jalan, bisa. Jin banyak macem-macem jin. Kalau cuman di Jakarta ini yang terkenal cuman jin Tomang. Itu yang terkenal, selainnya sih enggak. Jin Bintaro aja enggak, jin Tomang itu rasul banget, pada filmnya itu. Begitu jin Tomang, gitu. Itu Tomang. Jin disebut jin karena nggak kelihatan. Jadi jin ini sesoleh-solehnya jin, sejahat-jahatnya manusia, masih tinggian manusia. Begitu. Makanya jangan minta bantuan nama jin, rugi. Jin tuh kalau diminta bantuan nurut gira, naik pangkat ya. Kita nggak usah minta bantuan jin, betapa. Begitu. Jin banyak yang ngaji, banyak. Ada kitab namanya Akamul Marjan fi Akamil Jan, tentang jin macam-macam, kehidupannya, makannya, ngajinya, wajib baca, wajib sholat, segala wajib baca Quran. Ada yang kiai yang ngaji sama jin, ada jin yang ngaji sama kiai, banyak sahabat. Jin pada ngaji sama kiai, ngaji Bukhari, jin samanya. Banyak ulama tulis itu macam-macam tentang hukum-hukum jin. Sebut jin itu artinya tertutup, kita nggak bisa lihat. Nah, kalau kita lihat jin penuh, kita nggak bisa jalan. Begitu jin. Wal aflaki, dan cakrawala, langit segala macam tuh kita percaya ada kursi, ada lauhul mahfud, wajib tuh, ada arsy, kayak gitu tuh. Wa tajma'ul aqidal lati madot syahadatul islami hasba masabat, dan menghimpun akan akidah-akidah yang 50 allati madot yang telah berlalu itu syahadatul Islam, oleh syahadat Islam, 2 kalimat syahadat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah ada 41 sifat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada 9 sifat, kumpul di situ tuh. Hasba masabat, sekira-kira sabit, oleh akidah. Maka di dalam syahadat itu ada itu tuh. Fakun laha mu'taqidan wa dzakira, maka jadilah engkau bagi syahadat Islam, yaitu orang yang meyakini, tanemin di hati yang mantap tentang syahadat dan makna syahadat. Wa dzakira, dan yaitu orang yang berzikir, banyakin baca la ilaha illallah.
paling dikit banyak tuh ada 3 kelas. Ada 3 kelas orang tuh, ada di kelas ainul yaqin, ada ilmul yaqin, ada ainul yaqin, ada hakul yaqin. Yang kelasnya hakul yaqin, hakul yaqin itu kalau sekolah namanya SMA gitu, SMA. Itu paling dikitnya 12.000 kali dalam sehari itu baca la ilaha illallah. Itu SMA. Kelas ainul yakin pertengahan SMP itu adalah seharinya itu dia 1000 la ilaha illallah. Ada kelas ilmu yakin namanya kelas fuqaha, seharinya 300 SD 300 la ilaha illallah sehari itu. Kalau dikredit 60 habis sholat 300. Itu yang baca la ilallah 300 kata mualim terkumpulnya sama ulama di akhiratnya, walaupun kita bukan ulama. Kalau seharinya 300 la ilaha illallah. Nah, tinggal kita tanya, kita ini SMA, SMP apa SD? PAUD jangan-jangan gitu. Iya, kelasnya 3 itu gitu. Enggak lebih. Kudu zikir biar mendagi la ilaha illallah, mendagi. Imam Haddad yang ratibnya kita baca, kalau Ramadan baca la ilaha illallah tuh selama Ramadan 60.000, habis dohor setiap dohor 20.000, 2.000, habis dohor 2.000, setiap dohor tiap tahun 2.000, 2.000. Lalu selesai puasa 60.000, tinggal 10. Syawal buka, hari kedua puasa sampai 6. Ini yang 10.000. Hari ke-6 sholat itqun minan nar. Ada sholatnya, ada itqun minan nar tuh sholatnya. Tapi kudu ini dulu, kan terakhirnya itqun minan nar. Ini namanya amalan itqun minan nar. Dulu saya bagi dulu, sekarang kan yang kita bagi suruh sholawat 124.000 kali selama Ramadan dengan dibagi sehari 3.100 begitu. Pas udah 20 6.200 itu naik 6.200 itu kan kali 10 62.000, yang 3.100 kali 20 62.000, 62.000 ditambah 62.000 124.000. Itu jumlah nabi yang ada di jagat raya. Jumlah rasul, jumlah malaikat Jibril ketemu sama nabi 124.000 kali. Kenapa malaikat Jibril itu paling tingginya malaikat? Karena paling banyak baca sholawatnya dari jutaan malaikat itu Jibril. Maka dipilihlah ketemu sama Nabi karena banyak baca sholawat. Emang begitu Jibril tuh. Likai taro biha maqaman fakhira, agar supaya melihat oleh kamu dengan syahadat Islam akan kedudukan yang membanggakan. Supaya kedudukan Anda tinggi, Anda kudu tebus dulu. Kan begini, lapisan kita menuju Allah tuh saudara ada 70.000 cahaya membentengi kita sampai asik dengan Allah. Ini kudu diurai. 70.000 cahaya itu per 10.000 itu per nafsu. Nafsu kita ada 7. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada mulhimah, ada mutmainnah, ada radiyah, ada mardiyah, ada kamilah. Kalau udah selesai baru akan asik hidup ini. Nikmat-nikmat hidup tuh
Tapi untuk menebus nafsu amarah ni kita kudu baca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. 70.000 kali. Begitu. Tinggal diatur, kalau seharinya 500 tinggal dilihat 4 bulan 20 hari. Kalau seharinya 1000 2 bulan 10 hari. Begitu. Itu namanya disebut ataqah. Orang Betawi tempo dulu kalau udah mati pakai kacang kedelai. Kita jangan nunggu mati, mumpung masih hidup bikin, menebus diri. Mandinya kita tiap mandi basahnya, mandi itu nyirapat niat saya mandi untuk menghapus nafsu amarah saya. Itu kelasnya begitu. Gitu. Ntar naik lagi derajat orang. Itu begitu. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai mendarah daging. Begitu. Fa as'alul mannana dzal jalali, dan memohon oleh aku al-mannana akan Allah yang maha memberi anugerah, dzal jalali yang memiliki keagungan, ruqiyana akan naiknya kami, lirutabil kamali bagi martabat kesempurnaan. Jadi supaya jadi hamba yang sesungguhnya. Bijahi Toha Sayyidil Bashiri, dengan keagungan Nabi yang nama lainnya Toha. Atau nilainya 9 dalam abjad Yunaninya. Hak tu 5, 9 ditambah 5 14. 14 tu pur nama Tola'al Badru Nabi Muhammad. Toh As-Sayyidi yang menjadi penghulu, pemimpin. Gitu. Kalau kita penghulu tuh yang bapak kita ini penghulu tuh pemimpin acara apa aja penghulu namanya. Cuman udah menjadi terminologi tersendiri. Penghulu tuh naib, padahal penghulu tuh pemimpin acara nikah ya. Penghulu tuh apa ya? Pemimpin acara nikah. Gitu. Al-Bashiri yang memberi kabar gembira dengan surga. Wa alihi, dan keluarganya Nabi. Manahilit tathiri, sumber-sumber kesucian. Nabi mah keluarganya suci-suci. Jadi kehebatan Habaib itu saudara, kehebatannya Habib tuh enggak pernah nyimpen dendam dalam hati. Itu mudah jaminan. Habib begitu marah, dah begitu. Emang lain, nggak kayak kita gitu. Tuh Habib lain, emang dia wa yutahhirukum tathira, emang lain. Ahlul Bait itu penyelamat bumi. Begitu. Bila ada negara Habib ditenggelamin, bisa aja dia ditenggelamin juga kapal-kapalnya, bisa nenggelamin anak cucu Nabi, bisa aja. Begitu. Enggak boleh. Alu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Keluarganya Nabi itu adalah penyelamat bumi. Kalau diganggu gunjang ganjeng. Itu begitu. Shalla alaihi Rabbuna, moga-moga memberikan rahmat atasnya Nabi Toha, Nabi Muhammad. Rabbuna oleh Tuhan kita,
wasallama, dan moga-moga memberi keselamatan, kesejahteraan oleh Tuhan kita, wal ali, dan atas keluarganya Nabi, ma kullu kitabin khutima, selama-lama adapun tiap-tiap kitab yaitu yang dikhatamkan oleh kita. Lah kan udah khatam ngaji, katanya mengaji dalail ya kan, ngaji tinggal besok doang masa. Dah ini aja yang dibaca kita bini usulan guru kita Ustaz biar nggak usah tamat. Ini udah tamat, tamat ngaji, udah selesai, udah tuh.